Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ada satu kata yang menarik permenungan saya untuk bacaan hari ini, yakni kata rahasia. Kita kerap menggunakan kata itu untuk menyampaikan sesuatu, berita rahasia. Atau juga waktu saya masih sekolah, ada kop warna putih, amplop warna putih, rahasia. Itu artinya ulangan Eptanas. Jadi tidak boleh dibuka dan macam-macam rahasia. Ataupun juga rahasia-rahasia yang mungkin tidak bisa dikatakan ataupun diketahui oleh banyak orang. Nah, kalau kita membaca bacaan pertama tadi ada dua kata atau satu kata ya, dua kata, rahasia. Bukan ini rahasia, jangan bilang-bilang, bukan itu. Paulus mengatakan begini, rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun kini dinyatakan kepada orang-orang yang kudus. Rahasia. Apa sih yang dimaksud oleh Paulus rahasia itu? Kemudian berlanjut begini. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi rahasia ini ternyata bukan harta karunnya di mana, lalu pengetahuannya ada di mana, tetapi ternyata ada pada sosok pribadi, yakni Yesus Kristus. Inilah rahasia yang diwartakan berabad-abad lamanya oleh para nabi, dan Paulus mengatakan sekarang ada di antara kalian. Meskipun secara fisik tidak ada, tapi Paulus meyakinkan mereka bahwa Kristus yang adalah rahasia berabad-abad lamanya itu ada di antara kalian. Dan Paulus menghayati betul penderitaannya melengkapi penderitaan Kristus. Maka kalau ini diwartakan pada zaman sekarang, kira-kira apakah rahasia itu sudah menjadi rahasia menggembirakan? Belum tentu. Karena tidak banyak orang yang gigih berjuang untuk mencari rahasia itu, menyingkap rahasia itu. Yang oleh Paulus dikatakan Dialah tersembunyi, dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ajaran Kristus sangat kaya, tak terbatas jika digali. Bahkan tindakan ajarannya kerap kali menjadi guncangan banyak orang. Bacaan Injil menggambarkan itu. Yang namanya hari Sabat itu nggak boleh melakukan apapun.
Tetapi Yesus menyembuhkan orang stroke. Bahasa saya mungkin stroke ya, mati sebelah tangan kanan itu kan stroke. Sembuh. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan orang-orang lalu menjadi risau. Ahli Taurat, ahli Farisi, kok membuat seperti ini? Dan itulah rahasia kekayaan hidup Yesus. Menyelamatkan jiwa. Bukan karena takut pada aturan, karena aturan bagi Yesus itu yang penting adalah keselamatan jiwa. Itulah kekayaan yang tersembunyi, hidupnya, ajarannya. Maka dua bacaan hari ini, pertama maupun Injil, mengajak kita bagaimana mensyukuri rahasia itu dan menghidupi Kristus yang menjadi milik kita, ada di antara kita, yang mencari siapapun butuh keselamatan jiwa. Mungkin kita yang tersesat, atau mungkin orang lain yang juga tersesat, membutuhkan keselamatan jiwa-jiwa. Moga-moga rahasia itu yang dinyatakan oleh Paulus tadi sungguh dirasakan oleh kita, oleh saudara-saudari kita, oleh yang tidak mengenal Kristus dari segala bangsa, bahwa keselamatan untuk semua. Kita hening sejenak.